Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran PAI. Sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa. Billahi minasyaitonir rajim. Rajatil ardu as'auhalaha. Yauma idin yasdurun nasu aratin khairoyyaro. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarroyyaro. Semuanya Baik. Pembelajaran kita kali ini materinya tentang apa? Ada yang tahu nggak apa itu kodo dan kodar? Dan kenapa materi kodo dan kodar kita bahas? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa pada kodo dan kodar? Nah, Kak Sadrina. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan, menganalisis makna beriman kepada kodo dan kodar dengan baik. Yang kedua itu adalah menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada kodo dan kodar. Dan yang ketiga itu adalah diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan, menganalisis tanda-tanda iman kepada kodo dan kodar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada materi iman kepada kodo dan kodar. Ibu, kalian sudah duduk berkelompok? Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silakan kalian buka LKPD-nya, video di depan. Kalau sudah, kalian fokus dulu pada tayangan video. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan semuanya fokus pada tayangan video. Baca buku. Beliau pernah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter atau penolong orang lain. Setiap kali ia mendapatkan tugas seperti Ayu selalu diantar klien-kliennya. Akan tetapi pada pagi hari ini agak berbeda. Ia akan dijemput oleh temannya untuk saya. Permasalahan yang bisa jadi adalah permasalahan itu ada dalam kehidupan kita, atau bisa jadi kita yang mengalaminya seperti halnya yang di video. Ya enggak? Tugas kalian pahami instruksinya, lakukan diskusi dengan teman sekelompok kalian. Untuk materinya bisa di buku paket, bisa juga di buku, atau disajikan dengan kehidupan nyata yang kalian alami, supaya mudah untuk memahaminya. Dari yang barusan ibu tayangkan lewat video, kalian ada makna tersirat kan dan tersuratnya? Kisah dibalik itu semua? Ya. Oh, ini buat iman kepada kodo dan kodar, tapi sesuai dengan yang tadi ibu sampaikan. Jadi kalian sampai ke
pengertian, dalil, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Sesuai dengan ini berarti sini kalian harus dulu materinya. Oke, di situ dulu materinya. Ini materi itu nanti jawabannya. Ya. 30 menit untuk diskusi kelompok. Setelah itu nanti kita akan melakukan presentasi dari tiap kelompok untuk maju ke depan. Ya. Oke, durasi waktu untuk diskusi 30 menit. banyak untuk tilu oke sih tapi nanti bakal gitu banyak lagi Ditulis aja apa. merupakan hadiah Paham nggak? Apa yang kalian pahami, yang telah kalian diskusikan, tuangkan pada kertas putih itu. Ya, jadi bukan menurut teori, tapi menurut hasil diskusi kalian. Ambil benang merahnya apa? Paham? Ya, silakan kerjakan. Ya, yang kalian paham. Jadi apa yang telah kalian pahami, informasi yang telah kalian dapatkan dari hasil diskusi dan hasil mencari sumber referensi, baik itu dari buku paket maupun dari googling, silakan paparkan di depan. Itu ada papan tulis kosong. Di sana pemaparannya harus disertakan dengan dalil yang ditulis di papan tulis. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, usahakan dalilnya tidak sama. Oke, mau kelompok siapa dulu? Mau Sadrina dulu? Oke. Katakan ini adalah kelompok yang lain. Pertama, makna beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini adanya takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil matni tentang ketetapan Allah, kalau misalkan aku tuh harusnya emang nggak bisa, tapi karena aku berusaha dan ingin bisa, jadi ya udah bisa. itu yang kodanya ya. Ya, itu kodanya. Kedua pasti kematian. Depan akan menjelaskan hasil diskusi saya dan kelompok mengenai qada dan qadar. Yang pertama, makna iman kepada qada dan qadar. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Manusia tinggal memilih jalan hidup mana yang hendak dia usahakan. Jika jalan kebaikan yang didapat takdir, takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, itu juga pasti kan terjadi di kehidupan seharian kita juga. Kalau kita misalnya beriman pada qada dan qadar, mungkin kita akan ikhlas dalam ikhlas dalam mengubah takdir yang ingin kita ubah itu harus bisa gitu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita tetap optimis, tapi kita juga nggak tahu apakah itu mungkin sesuai dengan harapan kita atau tidak. Mention zaman ajali. Ya. Sebenarnya aku pribadi belum tahu artinya zaman azali itu. Boleh tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan zaman azali? Qadar merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia dengan cara ikhtiar secara sungguh-sungguh, berdoa dan tawakal. Sedangkan qada merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Contoh tafsir yang tidak dapat diubah atau qada adalah kelahiran seseorang dan kematian. Dalilnya Quran, tanda-tanda qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Satu, memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima
kenyataan hidup. 2. Menerima segala sesuatu atau situasi dengan penuh kesabaran. 3. Senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. 4. Memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Banyak manusia yang tidak mensyukuri takdir yang Allah tetapkan seperti insecure. Kemudian ada seperti terkait jodoh, pacaran terutama. Kalau dari insecure, di kalangan remaja banyak remaja yang insecure karena bentuk fisik. Seperti teman saya. Karena sesungguhnya dalam surat Al-Baqarah Allah telah mengatakan bahwa boleh jadi kamu benci sesuatu tetapi itu baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagimu. Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak. Mohon bagi kawin. Informasi mengenai materi iman kepada qada dan qadar, begitupun dengan penggalian informasi dari masalah yang kalian temukan di lapangan, berarti itu berkaitan dengan fakta, ya, atau bisa jadi itu kealaman ya, namanya itu fakta. Itu kalian sudah berpotensi, sudah berpikir kritis, di mana sampai ke akar-akarnya. Sampai ke tadi ada yang menemukan bahwasannya ada yang karena sakit gigi bunuh diri, menenggelamkan diri. Jadi di mindsetnya menenggelamkan diri berarti bebas dari urusan sakit gigi. Iya, beres urusan sakit gigi. Tapi ingat, setelah urusan sakit gigi beres itu ada tambah urusan lagi yang lain. Urusan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan selama kita hidup di dunia. Sakit gigi baik bunuh diri, kemudian hari-hari jadi masa Ibu lakukan refleksi dari apa yang telah kalian paparkan. Kita ambil benang merahnya. Tepuk tangan dulu, applause dulu untuk kita semua. Kalian sudah luar biasa hebat, sudah mulai berpikir kritis tanpa ibu terangkan. Kalian sudah mampu menjelaskan, mampu menganalisis, sampai mampu mengevaluasi. Gara-gara sakit gigi nabet jadi bunuh diri. Itu adalah bukti bahwasannya kalian berpikir kritis, mampu mengolah informasi, mengolah data, sampai menyajikan masalah serta pemecahannya. Kayak berkaitan dengan kodo dan qadar. Ya, yang namanya kodo itu tidak bisa diubah. Kodo itu adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Tidak bisa diubah. Kodo terbagi dua. Yang nggak bisa diubah itu apa semuanya? Tidak semuanya. Ada yang dinamakan dengan takdir makhluknya. Contohnya apa? Maut, kematian. Nah, itu maut, kematian, lahir kalian sebagai laki-laki, Sadrina lagi sebagai perempuan, itu yang dinamakan dengan takdir mubrah. Tidak bisa diubah. Kita masuk pada KD masih tetap materinya tentang iman kepada qada dan qadar, tapi nanti kita akan masuk pada aplikasi turunan dari iman kepada qada dan qadar, yaitu yang berkaitan dengan apa? Ikhtiar, doa, dan tawakal. Dicari usaha ya. Berkaitan dengan materi iman kepada qada dan qadar. Nanti kalian bagaimana, kenapa berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal itu ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan qada dan qadar. Nanti kalian bisa menganalisis dan mengevaluasinya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
menjadikan ilmu yang bermanfaat yang kelak akan menjemput kita di akhirat nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.